Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ingin menyampaikan pengalaman saya tentang bisnis yang pernah saya dulu lakukan, yaitu multi level marketing. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengapa saya dulu mampu bertahan dan alhamdulillah mendapatkan beberapa peraihan dalam usaha bisnis multi level marketing itu. Yang pertama, bahwa saya sadar betul bahwa tidak ada usaha yang gampang. Tidak ada usaha yang gampang dan bisa langsung sukses. Saya percaya bahwa setiap bisnis itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Makanya ketika saya pertama kali gabung dalam multi level marketing, terus terang awal mulanya saya juga hampir sama pemikirannya bahwa multi level itu bisnis bohongan, sulit, butuh modal besar dan sebagainya, yang membuat saya diajak lebih kurang 1 tahun sama 2 orang yang luar biasa, namanya Pak Suhanda dan Pak Yaya Suryana. Tapi atas izin Allah, melalui produk itu, alhamdulillah waktu itu anak saya sakit lumayan cukup parah, yaitu tinggal tulang saja sama kulit, kasihan. Mau dibawa ke rumah sakit nggak ada uang, karena waktu itu belum ada BPJS. Anak saya itu sakit parah, akhirnya saya pasrah. Nah, dari 2 orang inilah saya ditawari produknya. Tapi saya bilang saya nggak sanggup, Pak, karena mahal, produknya mahal. Tetapi 2 orang yang namanya Pak Yaya Suryana dengan Pak Suhanda begitu kekeh, begitu ingin menolong saya, akhirnya dikasih coba produknya terhadap anak saya. Alhamdulillah atas izin Allah, ternyata anak saya sembuh. Produknya waktu itu saya masih ingat persis, tahun 1999. Nama produknya itu Sankorela, Estersi, dan madu. Waktu itu saya beli madunya di Cibubur, madu kapuk randu. Terus makannya kuning telur ayam kampung. Subhanallah, anak saya nggak jadi dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah konsumsi lebih kurang 2 minggu, anak saya sembuh. Dari situlah saya mulai yakin bahwa ini perusahaan benar. Kemudian saya dengan terpaksa waktu itu gabung. Nah, ternyata setelah gabung, saya dikenalkan sama leader utamanya. Waktu itu dikenalkan Pak Agung pada acara di gedung Departemen Pertanian. Saya masih ingat. Waktu itu Pak Agung menceritakan tentang cerita kodok direbus. Waduh, itu terkesan dengan pola pikir seperti itu. Saya akhirnya mikir, berarti saya kalau pengen mentas dengan tidak sampai matang direbus, saya harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri kita. Yang bisa menyelamatkan diri kita cuman kita, bukan orang lain. Dari situ saya mulai terbuka sedikit. Nah, di situ saya ikut pelatihan. Alhamdulillah, melalui ketelatenan leader saya Pak Suhanda yang sangat luar biasa. Kemudian saya dibimbing sama Pak Yaya Suryana, upline saya yang pengorbanannya luar biasa. Saya alhamdulillah jaringan saya tumbuh berkembang. Saya terus didampingin. Terus alhamdulillah hampir setiap pelatihan saya diajak. Dari situlah mulai berubah pikiran saya. Saya menjadi orang terbuka, mau menerima masukan.
saya mau menerima nasihat, dan alhamdulillah saya, singkat cerita, waktu itu dalam waktu 1 tahun lebih dikit, yang kata orang bilang multi level waktu itu, mohon maaf kalau saya sebutkan, CNI dianggap multi level paling sulit karena saya harus penjualan pribadi minimal 200 poin, PGB 1000, 3 jaringan seimbang 1250 poin. Saya alhamdulillah bisa tercapai. Dan 3 kali kualifikasi, akhirnya dalam waktu 1 tahun lebih dikit, saya mendapatkan peraihan yang namanya KKSM, Komisi Kepemilikan Sepeda Motor. Tahun itu adalah prestasi KKSM luar biasa, menjadi kebanggaan, dan keluarga saya sangat bersyukur. Karena apa? Baru pertama kali saya bisa beli sepeda motor, dan itu gratis dari CNI. Dari situ alhamdulillah semangat saya semakin berlipat. Orang mau ngomong apa terserah, yang penting saya membuktikan produknya bagus, sistemnya orang bilang susah, nyatanya saya bisa, dan sebagainya. Pokoknya semangat saya semangat 45. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata tahun berikutnya dalam waktu 2 tahun lebih dikit, saya tembus peraihan yang berikutnya, yaitu Komisi Religi. Penyerahannya saya masih ingat di Hotel Kartika Chandra. Masya Allah, seorang supir taksi naik panggung memperoleh peraihan Komisi Religi. Itu sangat luar biasa. Leader saya yang begitu membanggakan, seorang supir taksi bisa menjalankan bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebuah gambaran singkat tentang bagaimana itu multi level. Kalau kita mau menjalankan dengan sabar, dengan serius, tidak gampang menyerah, dan terus berjuang, insya Allah dalam usaha apapun, asal kita tekun, kita sabar, pantang menyerah, pasti menemui hasil. Mungkin itu saja pengalaman saya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya, dan kita bisa ngambil pelajaran dari pengalaman saya ini. Mohon maaf, bukan saya mengajari, tapi saya ingin pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita rubah bahwa setiap diri kita pasti punya kelebihan. Setiap manusia pasti punya kelebihan. Mari kita manfaatkan kelebihan kita, mumpung kita masih diberi kesehatan, umur panjang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.